kata anaknya tadi, wahai ayah, ini tetangga Yahudi ini selalu mengganggu kita. Ya. Tapi kemudian apa jawaban Abdullah bin Amr bin As? Wahai haka innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, celaka engkau, karena sesungguhnya Kanjeng Nabi itu selalu berwasiat wanti-wanti tentang tetangga sampai-sampai kami menduga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala ila yaumil qiyamah amma ba'd. Saudara-saudara, ada dua pertanyaan dari teman yang menyampaikan. Yang pertama bertanya begini, apakah kalau saya dalam keadaan berwudu lalu bersalaman dengan non-muslim batal wudu saya? Nah, yang kedua, dia ini laki-laki, dia itu selama ini kalau sudah berwudu menuju ke masjid, ketemu dengan tetangganya yang non-muslim, lalu diajak salaman, dia mau menolak pakewo, dia terima salaman itu, tapi begitu sampai masjid dia wudu lagi. Karena dia berkeyakinan atau memahami salaman dengan non-muslim itu membatalkan wudu tetangganya sendiri. Yang kedua, ada pertanyaan, dia punya tetangga yang masih saudara tapi non-muslim. Nah, sakit, boleh gak nengok tetangganya yang saudaranya sendiri yang sedang sakit? Boleh apa enggak mendoakan supaya sembuh, atau kemudian besok ke rumah sakit untuk mendoakan. Malam ini saya ingin menjelaskan tentang hak tetangga. Siapa sebetulnya tetangga kita itu? Bagaimana posisi tetangga di dalam Islam? Kanjeng Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadisnya mengatakan, la yazalu Jibril yusini bil jari hatta donantu annahu sayuwarrithuhu. Tidak henti-hentinya selalu malaikat Jibril itu berwasiat kepadaku, pesan dengan sangat tentang tetangga, sehingga aku menduga jangan-jangan tetangga itu punya hak waris. Saking pentingnya memperhatikan hak tetangga, malaikat Jibril selalu mengingatkan Kanjeng Nabi, dan Kanjeng Nabi sempat berpikir jangan-jangan tetangga itu punya hak waris. Yang kedua, ada 7 golongan. Ada yang mengatakan di dalam riwayat yang lain 9 golongan yang nanti di hari kiamat itu tidak akan dilihat. Allah tidak akan melihat ke-7 orang atau golongan itu. Nah, salah satu dari golongan yang sab'atun la yandurullahu ilaihim yaumal qiyamah itu adalah orang yang mengganggu tetangganya sehingga seluruh komunitas masyarakat di situ melaknati dia. Ya. Yang ketiga, Kanjeng Nabi SAW bersabda, wala yu'minu abdun hatta ya'manu jaruhu bawa'iqah. Sungguh di dalam riwayat yang lain Kanjeng Nabi malah sampai mengucapkan 3 kali, la yu'minu, wallahi, bersumpah, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, 3 kali. Wallahi la yu'minu, siapa? Seseorang yang tidak merasa aman dari gangguan tetangganya. Bawa'iqah, para sahabat bertanya, apa itu bawa'iqah wahai Nabi yang dimaksud? Kanjeng Nabi menjawab, menjelaskan, yaitu orang yang mengganggu tetangganya, yang berbuat zalim kepada tetangganya. Ya, insyaallah. Nah, ada sebuah hadis yang sangat terkenal, yaitu barang siapa yang
beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia hendaklah menghormati tetangganya. Ya, saudara-saudara sekalian, Amr bin As itu punya putra yang bernama Abdullah. Amr bin As ini gubernur ya di masa Khalifah Umar bin Khattab kalau tidak salah. Dia mengatakan kepada putranya, wahai anakku, potonglah sapi lalu berikan bagian kepada tetangga kita yang Yahudi. Si anaknya aras-arasan untuk melaksanakan. Kata anaknya tadi, wahai ayah, ini tetangga Yahudi ini selalu mengganggu kita. Ya. Tapi kemudian apa jawaban Abdullah bin Amr bin As? Wahai haka, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, celaka engkau, karena sesungguhnya kanjeng Nabi itu selalu berwasiat wanti-wanti tentang tetangga, sampai-sampai kami menduga tetangga kita itu akan mendapatkan warisan dari kita. Apa yang diucapkan oleh Amr bin As kepada putranya itu seperti yang dikhawatirkan oleh kanjeng Nabi ketika mendapatkan wasiat pesan yang tidak berhenti dari malaikat Jibril. Ya. Nah, sahabat itu mendengar dari Nabi wanti-wanti kanjeng Nabi tentang hak tetangga. Sampai sahabat khawatir jangan-jangan punya hak waris para tetangga itu. Saudara-saudara sekalian, di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW, tetangga kita itu ada 3. Faminhum man lahu thalathata hukuk. Ada 3 kategori tetangga. Yang pertama, tetangga yang memiliki 3 hak. Siapakah mereka? Yang kedua, memiliki 2 hak. Dan yang terakhir adalah tetangga yang hanya memiliki 1 hak. Siapakah mereka? Mereka tetangga yang memiliki 3 hak itu adalah tetangga kita, kerabat kita, dan dia seorang muslim. Ya, kita punya saudara, kerabat, sepupu, atau adik ipar, atau ponaan, ya. Lalu hidup di dekat kita menjadi tetangga kita dan dia beragama Islam, maka dia memiliki 3 hak. Nah, yang kedua, haknya adalah apa? Haknya sebagai tetangga, haknya sebagai kerabat, haknya sebagai seorang muslim. Ya. Yang kedua adalah ammal jarul ladzi lahu haqqan. Ada pun tetangga yang memiliki 2 hak, yaitu fajaruka al-muslim, tetangga dan dia beragama Islam, bukan kerabat. Ya. Wa ammal ladzi lahu haqqun wahidun fajaruka dhimmi. Siapa tetangga kita yang hanya memiliki 1 hak, yaitu tetangga kita yang bukan kerabat dan bukan muslim. Nah, kalau dia tetangga kita, dia bukan kerabat dan bukan muslim, maka dia tetap memiliki hak-hak ketetanggaan. Kenapa? Karena ketika Nabi mengatakan tetangga kita itu memiliki hak, beliau tidak membedakan antara apakah itu atau tidak menjelaskan dan kemudian membuat diskriminasi. Semua yang menjadi tetangga kita memiliki hak. Nah, salah satu haknya adalah mendoakan dia kalau dia sakit. Ya, kalau dia sakit. Bahkan ketika dia meninggalkan rumah, kita itu juga punya kewajiban meskipun dia non-muslim. Kalau kemudian ada orang jahil yang ingin mengganggu rumah tersebut, ketika dia pulang rumahnya dalam keadaan aman dan senang, meskipun dia non-muslim, dan kita ikut menjaga,
menjaga keamanan dari rumah tetangga kita yang non-muslim. Itu berarti kita sudah melaksanakan, memenuhi kewajiban kita. Dia sudah mendapatkan haknya. Jadi meskipun dia itu bukan saudara tetapi tetangga non-muslim, kalau dia sakit wajib kita untuk mendoakan, nyambangi, kalau perlu membawakan oleh-oleh. Ya, kalau kebiasaan kita ini kan kalau tengok orang sakit membawa buah. Semua orang yang tengok bawa buah. Sampai kamar rumah sakit itu bau buah-buahan, menjadi kebun buah. Ya. Beda kalau orang negara lain itu kalau tengok orang sakit bawa bunga. Jadi semakin banyak yang nengok itu ruangannya membau bunga harum. Ya. Nah, bunganya beli, bukan bunga metik di pinggir jalan terus diserahkan kepada yang ditengok, enggak. Jadi menyenangkan, menggembirakan. Nah, kalau dia meninggal gimana? Kita melayat. Yang tidak boleh adalah kita mensolati. Tetapi sebagai sebuah bentuk simpati kepada tetangga kita yang non-muslim yang meninggal, kita punya kewajiban untuk menggembirakan, untuk menenangkan, untuk menyenangkan hatinya yang sedang sedih. Sebagaimana kalau yang meninggal itu saudara kita, tetangga kita yang muslim. Sama haknya. Hak sebagai tetangga. Nah, oleh karena itu, bagaimana berlebihan? Kita ini harus melaksanakan kewajiban kita mendoakan. Ngelayat kalau dia meninggal. Memberikan hadiah. Bahkan hari raya kurban. Daging kurban itu kan boleh diberikan kepada tetangga kita yang non-muslim. Ya. Nah, oleh karena itu sangat berlebihan kalau kemudian ketemu tetangganya yang non-muslim salaman batal wudu atau wudu lagi. Saya bilang, selalu saya tanya kepada teman yang tadi bertanya, sebentar, saya tadi belum tanya, yang tetangga kamu yang ngajak salaman, kan teman saya laki-laki. Itu laki-laki atau perempuan? Begitu dia jawab, laki-laki Pak, ya tidak ada kewajiban. Pak, wudhu kamu nggak batal. Ya, yang batal itu kalau tetangga kamu perempuan ngajak salaman, padahal kamu mau berangkat ke masjid. Ya, nah, jadi saudara-saudara sekalian, kita harus hati-hati. Ini adalah pelajaran berharga. Bagaimana Islam itu menjadi rahmatan lil alamin tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip syariat. Ya, berapa banyak orang Yahudi yang masuk Islam gara-gara sikap akhlak Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan itu ditiru oleh sahabat-sahabatnya. Dan sahabat juga mengajarkan kepada anak-anaknya. Potong kambing, potong sapi, kasih yang Yahudi. Bahkan Yahudi itu mengganggu kita. Saya senang mendengar berita bagaimana para sandera Israel yang ditawan oleh Hamas diperlakukan seperti tamu VIP. Ya, seperti saudara sendiri. Ya, itu akhlak Islam. Itu yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini kita menjadi paham tentang hak tetangga dan kewajiban kita kepada tetangga kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.